Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya sangat menarik memang ya dari lembaga-lembaga survei yang ada. Saya tidak heran begitu ya ketika Ganjar di posisi pertama di SMRC begitu ya. Saya sudah tahu siapa survei mereka begitu, dan bahkan di tahun ya 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu survei-survei seperti ini ya jelas memenangkan Pak Ganjar, tapi di hati masyarakat ya tetap alah Anies Baswedan ya. Banyak survei itu berseleweran begitu kan. Saya membaca aja begitu kan. Dalam artian kok ya karena inilah survei mungkin ya. Tergantung siapa sponsornya mereka begitu. Apakah dibayar atau tidak wallahu alam ya. Survei nasional SMRC Ganjar terus ya gerus suara Anies, Prabowo stagnan ya, apalagi si Carta begitu ya. Luar biasa, hampir berapa persen begitu kemenangan Pak Ganjar begitu. Saya masih flashback ke belakang bahwa di DKI Jakarta ya Anies Baswedan ya di urutan ketiga begitu kan, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan survei itu begitu. Kok masih percaya kepada survei? Kan begitu logika kita begitu. Tetapi kita harus hargai inilah pendapat orang begitu ya. Tetapi bagaimanapun ya kita ya karena memang survei itu adalah tolak ukur, tapi bukan segalanya untuk dijadikan tolak ukur dalam politik. Politik kita dinamis begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini dikutip dari Republika ya .co.id ya. Suara Ganjar naik menjadi 39,2% ya. Suara Anies turun jadi 19,7%. Bayangkan begitu ya. Jadi yang kemudian Pak Ganjar naik ya, Anies turun di situ begitu. Wah, ya ini ada apa begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra yang kemudian memberikan statement di situ begitu ya. Ini kurang banyak. bahkan ya dari netizen ya 39 itu kecil. Kenapa nggak ditambah aja menjadi 60% begitu ya. Bahkan itu tidak diterima begitu ya. Ya, inilah yang kemudian ketika dijawab seperti itu banyak cebong dan buzzer tidak terima begitu. Kalau memang surveinya Anies kecil ngapain dibully terus? Kan begitu logikanya begitu. Seharusnya kan kepada Pak Prabowo yang sama stagnan di situ begitu. Barang yang hayalan aja memang sudah pemilihan suara kah? Itu mah bisa-bisanya. Pesanan mau bagaimana biar kesan seru dan damai. Bahkan buat nutupin kasus 349M yang tidak jelas nasibnya seperti apa. Betul sekali begitu kan. Bahkan banyak sekali pro dan kontra, tapi Anies yang diserang habis-habisan ya. Kan jadi liur ya. Jangan urut-urutan surveinya kebalik ya. Kebalik kali. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi kenapa kok Anies Baswedan yang diserang begitu kan ya? Bahkan dari pendukung-pendukung Pak Prabowo juga Anies pun yang diserang begitu ya. Ada apa begitu kan? Jadi kalau memang Anies itu adalah tidak ada ancaman bagi mereka begitu ya dalam segi suara ya, magnetnya Anies Baswedan di masyarakat, kenapa kok dibully terus? Kan itu menjadi pertanyaannya begitu ya. Dibaratkan Anies Baswedan ini masih belum gerak ya, sudah naik kereta Jepang begitu kan, kereta cepat buatan Jepang begitu ya. Sedangkan yang lain masih pakai naik becak begitu ya. Bahkan dia mengatakan ya abal-abal apalagi itu, pastikan ya tumbangkan gerombolan oligarki, dukungan Peking komunis yang bikin sengsara rakyat dan juga mengancam kedaulatan NKRI ya. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama, kan seperti itu logika kita begitu. Semua bisa diatur, bahkan kalau sekarang pemilihan presiden pun pasti bisa langsung menang, kan tinggal setting aja. Betul begitu ya. Bahkan dulu ya ketika 2017 kalau nggak salah survei SMRC aja begitu kan ya, Ahok Jarot aja itu menang telak di situ katanya. Tapi tahu-taunya kok Anies Baswedan yang menang. Kan begitu logika kita begitu. Ada apa dengan survei itu begitu. Jadi survei itu mungkin tidak bisa kredibel, tidak bisa dijadikan patokan untuk menang begitu kan, karena politik kita dinamis begitu. Ini 200 berapa juta begitu kan. Hanya yang disurvei 1000 orang, misalnya 1200. Di mana letak logikanya Bu ya? Kan begitu ya. Jadi tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya survei nasional SMRC Ganjar ya gerus suara Anies, Prabowo stagnan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya.
Dikutip dari republika.co.id Jakarta, ya dalam survei nasional elektabilitas bakal calon presiden versi Saiful Mujani Research and Consulting SMRC ya, pasca pemungkutan Ganjar sebagai calon presiden ya oleh Partai PDIP Perjuangan ditemukan Anies Baswedan hanya mendapatkan 19,7%. Sementara Ganjar yang mendapati posisi pertama dengan memperoleh 39,2% dan Prabowo 32,1%. Namun dalam survei tersebut masih ada 8,9% responden yang belum menjawab. Jadi aneh begitu ya. Kenapa selama ini survei-survei itu berseleweran ya, sana sini di media begitu ya. Padahal survei itu hanya dibicarakan satu hari. Setelah itu tidak dibicarakan lagi begitu. Karena untuk memuaskan orang-orang mereka begitu ya. Iya, dalam artian bahwa ketika survei itu dijadikan patokan, maka orang akan enggan untuk mendukungnya. Kenapa? Karena di tatanan masyarakat, wah ini kan sudah menang ini, biarkan aja lah. Kan seperti itu begitu ya. Artinya kalau memang tolak ukurnya memang survei ya, wah ini kacau begitu ya kepada rakyat Indonesia begitu kan, yang punya logika yang bagaimana begitu ya. Pemilihan belum mulai, belum ada calon, tiba-tiba yang menang sudah ditentukan. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Adanya pola-pola pikir seperti ini kacau begitu ya. Tidak ada gagasan yang dibangun oleh mereka begitu. Baik pendukung-pendukungnya, para buzzer dan cebong begitu kan. Narasinya coba dibangun terlebih dahulu begitu ya. Hasil tersebut disampaikan Direktur Riset SMRC Denny Irvani ya dalam survei SMRC begitu bertajuk Tren Elektabilitas Bakal Calon Presiden. Rilis disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat 12 Mei. Karena memang surveinya terus begitu kan, mungkin satu minggu disurvei terus. Ya ngapain mau survei itu begitu ya. Orang itu kalau tidak dibayar dan tidak dapat sponsor tidak pernah melakukan survei-survei seperti itu begitu ya. Iya, karena memang siapa mereka begitu ya. Dapat dari mana uangnya, kan begitu logikanya. Kecuali memang abal-abal di situ begitu ya. Jenny menjelaskan 3 nama bakal capres tersebut sudah diputus partai dan gabung partai untuk menjadi calon presiden, dan sejauh ini ya paling kompetitif dibanding tokoh-tokoh lain. Denny menunjukkan dalam sebulan terakhir dukungan pada Ganjar menguat ya 6% setelah dideklarasikan sebagai calon presiden, 33,2% dan di awal ya 39% dan di awal Mei ya. Pada periode yang sama pendukung Prabowo relatif stabil ya 31,2% dan menjadi 39%. Sementara di kubu ya Anies turun 24,2% menjadi 19,7%. Artinya aneh begitu ya. Kenapa ada penurunan begitu ya? Ya, apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan dia turun? Kan begitu logikanya begitu. Kalau hanya hasil survei ditanyakan, "Kamu pilih siapa?" Pilih Pak Ganjar. Nah, ditulislah di situ. Kamu pilih siapa? Pilih Anies. Ditulislah seperti itu. Itu kan tidak ada gagasan yang kemudian memberikan dampak di situ begitu ya. Bisa saja yang disurvei itu Jawa Tengah, bisa saja yang disurvei itu yang kemudian yang tidak menjawab itu adalah pendukung-pendukung Anies Baswedan. Kan seperti itu logikanya begitu. Dari segi metodenya memang oke ya, tetapi dalam hal ini mungkin realitasnya itu jauh begitu ya. Saya heran begitu kepada lembaga-lembaga survei yang kemudian kurang kredibel di situ begitu ya. Bahkan 39. Bagi kami ya Ganjar kurang 39. Seharusnya 60 atau 75%. Ya kira-kira seperti itu begitu kan, biar menang sekalian begitu. Dalam rangka rentan waktu 2 tahun terakhir, lanjut Denny, dari Mei 2001 ya dukungan kepada Pak Ganjar naik 25% dan menjadi 39%. Kepada Pak Prabowo 32% dan Anies Baswedan turun 19,7%. Bahkan pada survei ya 3-11 April, ini kan survei terus begitu ya. Kenapa lembaga-lembaga survei itu sering mengeluarkan itu? Karena di satu sisi dijadikan sebagai rujukan dan konten di situ begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena lembaga survei hari ini kalau kita melihat kredibilitas ya itu jauh sulit sekali begitu ya. Karena apa? Ya kalau memang kredibel itu berhadapan langsung dengan masyarakat begitu kan. Ya ini yang kemudian di polling saja Anies Baswedan menang luar biasa begitu ya, kok tiba-tiba di list itu kalah begitu. Ada apa? Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa tergantung masyarakat percaya kepada lembaga survei atau apa begitu ya. Sampai hari ini Pak Prabowo aja tidak begitu percaya begitu kan. Sampai hari ini begitu ya. Jadi inilah yang kemudian ngapain kita harus percaya itu, tapi kita harus hormati, itulah pendapat orang begitu ya, spekulasi orang.
Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.